Dengan kegagahan dan kecerdasan Presiden Soekarno demi menyatukan Nusantara dari kerajaan-kerajaan besar di bumi Indonesia ini, memang tidak bisa dipungkiri sebab beliau adalah penggagas untuk menyatukan kerajaan Nusantara dengan Indonesia. Tentunya selain menjadi kehebatan atau kecerdasan Presiden Soekarno untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah, serta menyatukan semua kerajaan agar bergabung dengan Indonesia, tentunya patut diapresiasi juga bagi kerajaan besar dan kerajaan kecil Nusantara ini, sebab telah rela dicabut tahta kerajaan demi menyatukan bangsa Indonesia. Namun pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas sejarah bersatunya kerajaan Nusantara untuk lebih lanjut, tetapi kita akan fokus membahas kapal-kapal perang terbesar Indonesia yang berbobot destroyer hingga memiliki panjang 210 meter dan merupakan kapal perang terpanjang dan terbesar TNI Angkatan Laut Indonesia yang pernah dimiliki sepanjang sejarah. Tidak bisa dipungkiri jika kekuatan militer Angkatan Udara dan Armada Laut TNI Indonesia di tahun 1960-an adalah merupakan negara terkuat di kawasan Asia atau bumi belahan selatan di zaman kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno. Tentunya dengan memiliki kekuatan udara hingga Armada Laut Indonesia yang terbesar saat itu adalah melalui gagasan kerjasama Presiden Soekarno dengan Uni Soviet atau Rusia saat ini, di mana kita tahu jika Rusia dan Indonesia adalah merupakan negara sahabat dan istimewa. Sehingga Uni Soviet yang merupakan sebuah negara maju dan mampu memproduksi alutsista canggih dan terbesar di dunia dengan sistem persenjataan serta modern di saat itu. Dari hubungan kerjasama kedua negara, akhirnya Rusia mengirim sejumlah pesawat jet tempur tercanggihnya dan kapal perang terbesarnya ke Indonesia, yang bisa dibilang sebagai kapal perang destroyer dengan memiliki bobot 16.640 ton. Selain itu, kapal perang KRI Irian ini memiliki panjang skala destroyer sebab panjang mencapai 210 meter dan memiliki lebar 22 meter. Di mana kita tahu jika kapal perang Indonesia yang dimiliki saat ini hanya memiliki panjang berkisaran 130-an meter atau sekelas dengan fregat Hyper Uitval kelas dari Denmark. Saat itu, kapal perang yang berjenis seperti KRI Irian hanya dijual oleh Uni Soviet untuk dua negara di dunia, yaitu salah satunya adalah India dan Indonesia. Jika kita lihat saat itu, Indonesia memang sangat istimewa di kawasan Asia. Saat itu, kapal perang KRI Irian yang dikirim oleh Uni Soviet di tahun 1962 ke Indonesia dan resmi dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia di tahun 1963. Sebagai kekuatan utama Indonesia di saat operasi Trikora yang bertujuan mengusir kapal-kapal perang Belanda dari kawasan Indonesia Timur atau Timur Leste saat ini. Dengan teknologi canggih serta sistem persenjataan modern pada kapal perang KRI Irian yang dibantu oleh kapal-kapal perang Indonesia lainnya yang juga dibeli dari Uni Soviet. Akhirnya saat itu membuat Belanda harus angkat kaki dari Indonesia, walaupun pada akhirnya Timur-Timur atau Timur Leste merdeka karena Presiden Soekarno sudah digantikan oleh Presiden Soeharto. Dan banyak alutsista yang dibeli dari Rusia tidak terurus lagi dan salah satunya adalah kapal perang KRI Irian. Namun setelah digantikan Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto, akhirnya kapal perang KRI Irian tidak diketahui keberadaannya atau menghilang tanpa jejak. Namun selain kapal perang yang telah dibeli atau dimiliki oleh Indonesia di masa Presiden Soekarno, Angkatan Udara Indonesia juga menjadi salah satu armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri dari lebih 100 pesawat jet tempur tercanggih saat itu.
di mana armada udara yang dibeli oleh Presiden Soekarno dari Uni Soviet saat itu adalah pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishbat sebanyak 20 unit, 30 unit pesawat MiG-15, 49 unit pesawat jet tempur Higgs subsonik MiG-17, dan 10 unit pesawat supersonik MiG-19. Dengan penguasaan alutsista sistem pertahanan laut kemaritiman dan udara atau kedirgantaraan Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, akhirnya menjadi catatan atau sejarah penting bagi bangsa ini bahwa Indonesia pernah menjadi negara terkuat di Asia di era kepemimpinan Presiden Soekarno.